Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas emiten-emiten yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas Pegas, perusahaan gas negara. Update-nya pada tanggal 3 November 2024. Kebetulan untuk Pegas ini kuartal 3-nya sudah keluar. Jadi kita akan sekalian bahas ya. Pertama kali dibahas Pegas ini di playlist di channel Sobat Investor Retail itu pada tanggal sini 27 Agustus. 27 Agustus ya. Nah, jadi di sini di playlist ini ya, di playlist pilih saham Pegas. Di sini ada Pegas. Nah, ini Pegas di sini dibahasnya pada tanggal 27 Agustus. Kenapa diberitahukan di tanggal 7 Agustus? Gue ingin kasih tahu ke investor retail bahwa investasi itu jangka panjang, nggak bisa seminggu langsung dapat untung beggar 100%, nggak bisa ya. Investasi itu harus bertahap dan bukan waktu yang instan gitu ya. Nah, harga 27 Agustus itu 1.580 dan update 3 November 2024-nya seperti apa? Kita coba bahas. Oke, Pegas di kuartal 3-nya sudah keluar, EPS-nya pada Q3 itu 2023 itu 127, sedangkan pada Q3 2024 itu 165. Artinya ada kenaikan 30% labanya itu ya, berdasarkan Q3 2024. Dividend ratio sudah dibahas di video sebelumnya, dividen sudah, dividennya sudah, yang 2024 itu di video sebelumnya. Harga 27 Agustus sudah 1.580. Sekarang harga saham pada tanggal 3 November 2024 kita cek 1.530 ya. Jadi -1.030 berarti di sini ada minus 50. Ya, berarti negatif 3% ya. Jadi yang beli di harga 1.580 27 Agustus, harga saham sekarang 1.530, artinya capital gain-nya belum dapat ya, masih negatif 50 atau 3,2%. Nah, lantas gimana psikologinya? Ini penting psikologi ini, terutama untuk buat retail ya. Retail. Sekalipun dia minus sekarang, misalkan beli di 1.580, kapital gainnya masih negatif, tapi di sini ada dividennya ya. Dividen akan menahan harga saham itu. Proyeksi dividennya itu 175. Sekali lagi ini disclaimer on ya, disclaimer on ya, hanya proyeksi 175. Jadi di 175 di harga sekarang berarti ada 11,1% dividennya. Kalau misalkan Pegas
dibanting ke harga 1.200 itu masih tetap masih bisa untung ya. Kita coba hitung kalau dibanting ke 1.200 sama dengan dibagi 175. Kita coba hitung ya, 175 sama dengan 175 dibagi 1.200. Artinya masih ada keuntungan kalau dibanting ya, amit-amit ini ya. Kalau dibanting 14,58%. Ya, kalau dibanting ke harga 1.200. Berarti ada keuntungannya masih bisa. Masih banyak, masih gede. Ya, ya. Kalau harganya ke 1.200. Jadi ya masih di harganya. Lalu gimana psikologinya atau yang belum masuk? Kita lihat chartnya. Nah, ini Pegas, ini chart ini penting ya. Sekarang Pegas itu ada di harga 1.580. Kita lihat. Nah, ini di rata-rata mingguannya nih ya. Kalau yang sudah masuk dulu kan pada video sebelumnya suka dikasih tahu bahwa masuk di bursa ini jangan all in kan, di Pegas itu. Karena ini kan gas itu komoditas. Bagi yang baru masuk, ini bisa kalau misalkan punya modal 10 juta di Pegas, kalau misalnya 100 juta kan kalau komoditas paling 15% lah. Ya, 15% dari seluruh portofolio ini Pegas itu. Jadi harus terdiversifikasi, nggak boleh hanya Pegas aja. Kita simulasi lah, kalau ini 10 juta, berarti di Pegas itu beli di harga sekarang 1.530 itu 5 jutanya. Kalau 5 juta berarti dapat 30 lotan lah, 30 lotan. Nah, sekarang harganya 1.530. Dapat 30 lot. Terus beli lagi 3 juta kalau turun ya di 1.300-an. Dan 2 juta di harga 1.200-an. Ya. Nggak ada, misalkan kalau dengan dividen 170, kalau dibanting ke Gocap kan nggak mungkin ya. Tuh ya, paling banter juga mungkin, tapi disclaimer on ya, ke 1.200. Kecuali ya ada perang Timur Tengah kan ya. Atau krisis ekonomi ya, amit-amit gitu. Bukan hanya saham aja kan, sektor real juga nanti akan terdampak. Nah ya, jadi yang dulu di harga 180 kan di sini nih belinya ya. Nah, masih ada kerugian 3%. Itu nggak terlalu besar lah ya. Karena investasi itu jangka panjang. Sebagai pembanding kita pilih saham PANI ya. Kita lihat PANI kayak gimana grafik. Nah, ini PANI ya. PANI ini kan saham yang tidak membagikan dividen ya. PANI itu saham yang tidak membagikan. Oh ya, membagikan cuman dikit. Nah, ini yield dividennya 0,12%. Ya, ini grafiknya ini harganya naik kan ya. Cuman dia EPS-nya itu cuman 38. Earning per share-nya 38. Jadi harganya itu paling mahal kalau menurut teori itu 380 sampai 400. Bukan di harga sekarang.
Tapi misalnya kalau pengen percobaan ini saham Pani, Partai Indah Kapuk ya. Eh, Kalau mau coba ya silahkan, cuman resikonya kalau toh dibanting ke harga 400 dari 17.000, ya siap-siap aja ya. Siap mental. Kenapa? Karena EPS-nya juga cuma 38, 40-an. Estimasinya akhir tahun. Jadi harga normalnya 400, ada bahan nanti dibawa ke harga sini nih, di harga 1000-an nanti. Ya. Jadi kalau mencoba di sini jangan all in. Gue saranin kalau punya, kalau dari 100 juta paling 5 juta aja lah main di sini. Nah, di situ lu coba gimana rasanya main di saham-saham namanya saham gorengan. Di saham gorengan kan perlu waktu mantau bursa tiap menit, tiap jam. Karena kan retail. Beda dengan pemodal besar atau yang kata orang sebut bandar lah, punya waktu untuk mantau bursa, berapa retail yang jumlah masuk, itu udah kemungkinan untungnya besar. Nah, kalau retail beli di harga 17.000, harus siap-siap nanti ke 4.500. Kalau beli 17 juta mungkin nanti tinggal 5 juta atau bisa jadi ke 1 juta. Kayak ini nih, kayak saham apa nih? Harto misalnya. Nih, Harto. Ngeri-ngeri sedap kan kalau misalnya ada di 15.000, sekarang harganya 2.800. Modal 15 juta berarti tinggal 2.800. Modal 150 juta tinggal 28 juta. Ya. Jadi ya untuk retail hati-hati aja gitu ya. Hati-hati aja. Nah, kalau toh ingin main di saham Pani ya. Kalau gua retail gak pernah nyoba-nyoba tuh di saham kayak begituan. Kalau di Pegas mungkin agak resikonya itu kecil ya. Jadi gue kasih pembanding lah dengan Pani ya. Nah, bagi yang beli di harga 1.980 sekarang negatif 50, masih ketahan dengan proyeksi dividennya ya. Jadi masih tidur nyenyak lah investasi itu, berarti kan gak deg-degan gitu harga sahamnya, takut ke 50 lah, ke gocap lah gitu ya. Jadi resikonya lah ya. Jadi membeli saham itu harus tahu resikonya ya. Jadi sementara di Pegas belum, capital gainnya belum ada, dan harga sahamnya sedang turun negatif 3% ya. Bukan saran ya, kalau gue sendiri pegang Pegas dan nggak dijual ya, karena masih ada di harganya, masih ada di harganya. Gue juga pegang saham Pegas ya. Oke, kali ini bahas saham Pegas. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa lain waktu.